Karena apa? Semakin kita banyak mengalami penderitaan-penderitaan dalam Tuhan, sebanyak itulah berkat yang Tuhan izinkan. Ya kan? Mari kita lihat apa yang diuji oleh Tuhan. Yang pertama adalah kesalehan Ayub yang diuji. Kalau kita baca dalam Ayub 1 ayat 22 sampai 20 sampai 22, tadi saya sudah ceritakan, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, Ayub tidak menyalahkan Allah atas apa yang dia alami, atas apa yang dia derita, atas apa yang dia izinkan Tuhan jalani. Sebegitu beratnya pun penderitaannya, sebegitu hebatnya pun ujiannya, ia tetap menyembah tanpa berkat-berkat lahiriah. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika apa yang kita miliki hilang dari kita, diambil dari kita, atau bahkan Tuhan izinkan kita menderita, apakah kita akan berpaling dari Tuhan? Udahlah, gak benar ini, udahlah, gak beres ini. Atau ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan, kita langsung menyalahkan Tuhan. Saya tidak mau lagi pelayanan, saya tidak mau lagi doa, saya tidak mau lagi bernyanyi, saya mau tukar KTP aja lah, ganti KTP. Menyalahkan Tuhan. Tapi Ayub tidak. Itu bukti ujian. Penderitaan itu harusnya mendatangkan kita lebih dekat pada Tuhan, membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu kemampuan kita terbatas. Karena kita tahu kita tidak dapat menanggung sesuatu hal dari kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Next, kedua, ketaatan dalam keheningan ilahi. Dalam pasal-pasal selanjutnya, Ayub mempertanyakan, tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Ayub bertanya-tanya, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Kenapa hal buruk ku alami? Kenapa penderitaan ini ku alami? Apa salahku? Apa dosaku? Aku melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan semua ini aku alami? Tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengalami pertanyaan-pertanyaan, ketika kita bertanya pada Tuhan, ketika kita datang pada Tuhan untuk mempertanyakan perkara kita, untuk mempertanyakan keadaan kita, untuk mempertanyakan kondisi kita, tapi Tuhan dalam tanda petik seolah-olah tidak ada jawaban. Iman Ayub diuji bukan hanya oleh kehilangan, tetapi juga oleh diamnya Tuhan. Dia tidak hanya kehilangan, tapi Tuhan juga berdiam diri dari hidupnya. Seolah-olah Tuhan gak peduli sama dia, seolah-olah Tuhan gak ada lagi buat dia. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini? Mari kita ingat, ketika kita mengalami sesuatu penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, hal-hal yang belum dijawab oleh Tuhan, belum diizinkan Tuhan untuk kita terima, mari kita ingat Ayub. Harapan kita dalam Tuhan harus tetap kokoh. Iman kita kepada Tuhan harus tetap teguh. Jangan sedikit masalah, sedikit persoalan kita langsung buru-buru menyalahkan Tuhan, kita buru-buru mempersalahkan Tuhan, kita buru-buru untuk berpaling daripada Tuhan, padahal belum apa-apa yang kita alami. Kenapa? Semakin kita banyak mengalami penderitaan-penderitaan dalam Tuhan, sebanyak itulah berkat yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan kalau kita hanya mau yang enak-enaknya saja. Paulus berkata, kamu jangan hanya mau yang susu saja, makanan bayi, tapi kamu harus belajar makan makanan yang keras. Karena kita harus dewasa di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya, Tuhan menyatakan kesetiaan Ayub setelah proses yang panjang yang Ayub alami, setelah teman-temannya, sahabat-sahabatnya menyalahkan Ayub, istrinya menyalahkan Ayub, menyuruh Ayub mengutuki Tuhan, meninggalkan Tuhan. Disitulah Tuhan membela Ayub. Bayangkan dari pasal 1
sampai pasal 41 itu Tuhan diam. Kebayang itu lamanya, ya kan? Dikubur dulu 10 anaknya, dievakuasi dulu, dia udah berobat kemana-mana dulu, sampai 41 pasal. Ayub itu terdiri dari 42 pasal. Di pasal 42 baru Tuhan membela Ayub. Kita lihat Ayub pasal 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya kan? Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi Ayub ini sebegitu teguhnya, sebegitu setianya, sebegitu taatnya. Ternyata Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Bayangkan, hanya dari kata orang. Jadi penting kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan agar kita kuat di dalam Tuhan. Penting kita mengalami pertemuan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, biar kita mengenal Tuhan, tidak hanya melihat materialnya saja. Jangan hanya karena kita diberkati, jangan hanya karena kita diberikan prestasi di sekolah, jangan hanya kita diberikan kesehatan, hal-hal yang kelihatan. Kita menggantungkan pengharapan kita pada hal-hal yang demikian saja.